Halo teman-temanku Leo, bagaimana kabar kalian di sana? Aku harap kalian selalu dalam kondisi yang baik ya, sehat dan juga bahagia. Oke? Tetap semangat teman-teman. Oke, ketemu lagi dengan Kak Tere Wijaya. Salam kenal ya untuk kalian semuanya. Walaupun kita nggak tahu gitu ya secara fisik, tapi aku yakin teman-teman adalah keluarga jiwaku gitu ya. Oke, ini adalah general reading, love reading. Temanya kali ini kabar mantan zodiak Leo gitu ya, di bulan Agustus tahun 2021. Bacaan ini sifatnya seperti biasa ya, universal, jadi tidak akan cocok untuk semuanya. Bijaksana ya menonton hasil readingan ini dari awal sampai akhir ya. Oke, begitu aja. Aku juga mau share info bagi kalian yang mau personal reading bersama dengan Kak Tere Wijaya. Silakan hubungi nomor WA yang sudah ada di story YouTube channel ya. Via chat aja ya, jangan telepon. Pasti dibalas kok. Walaupun kadangkala slow respon, tapi aku yakinkan pasti dibalas ya. Karena Kak Terinya kadangkala sibuk ya, banyak kerjaan, banyak tugas ini dan itu gitu. Oke teman-temanku, aku mulai ya. Aku tarik energi kalian dulu di sini. Oke, bagaimana kabar? Wow, sudah ketemu satu ya, buka satu. Bagaimana kabar? Wow, kok mudah sekali energinya keluar ini ya. Wah, yes. Oke. Bagaimana kabar dari mantan teman-teman Leo di bulan Agustus tahun 2021 ya. Wow, cepat sekali keluarnya energinya, sangat mudah terbaca sekali. Wow, aku nggak usah capek-capek ya shuffle kartu-kartunya, energinya mudah keluar ini. Bagaimana kabar mantan zodiak Leo di bulan Agustus tahun 2021? Bentar ya. Oke, keluar 1, 2. Oke, ada yang keluar lagi enggak? Sebentar ya, sabar. Oke, kurang satu kartu lagi. Kita lihat ada kartu jatuh atau tidak, atau terbuka. Kalau nggak ada, ditarik aja ya. Bagaimana kabar? Wow, satu kartu. Oke teman-teman. Oke, siap. Oke teman-teman Leo, sebentar ya, aku akan bacakan untuk kalian semuanya. Oke, energi utama mantan kalian berada di kartu yang tengah gitu ya. Nomornya 21 ya. Nomornya 21, gambarnya gunung. Oke. Aku merasa kabar mantannya Leo ini saat ini dia sedang dalam kondisi yang stuck gitu ya, tidak ada kemajuan di dalam hidupnya ya. Aku merasa dari segi finansial gitu ya, pekerjaan, usaha, bisnis, karir itu tidak ada peningkatan, stuck gitu ya. Tidak ada kemajuan yang berarti gitu ya. Atau bisa juga aku artikan kehidupan mantan kalian di sini itu banyak halangan dan rintangan, jadinya
dia harus berupaya keras untuk hidup sehari gitu ya. Untuk aku simpelkan aja katanya ya, untuk kehidupan sehari-harinya dia tuh harus berupaya keras, butuh perjuangan yang cukup luar biasa gitu ya. Oke, di sini energinya agak berat karena ada energi gunung di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya aku merasa hidupnya itu saat ini tidak seimbang gitu ya, terutama ini berkaitan dengan kondisi finansialnya, antara pengeluaran ya dan pemasukan tuh tidak seimbang. Jadinya mantan kalian gitu ya saat ini tuh sedang pusing 7 keliling gitu loh ya. Bagaimana untuk mengelola keuangan itu agar cukuplah untuk sehari atau untuk 1 bulan gitu ya. Dia harus berpikir keras karena aku lihat lebih banyak pengeluaran sih daripada pemasukannya gitu loh ya. Dimana saat ini dia juga merasa bahwa hidupnya itu mengalami keterlambatan, jadi jadinya tuh pesimis gitu loh. Dia saat ini tuh merasa sangat pesimis, tidak bersemangat, tidak bergairah dalam hidup gitu ya. Seperti antisosial juga, sering mengurung diri gitu ya, malas untuk kumpul sama temannya. Kalau saat ini kan nggak bisa kumpul-kumpul karena ada PPKM. Mungkin ketika dia dihubungi oleh teman-teman dia untuk misalnya ngobrol ataupun Zoom bareng, Zoom meeting bareng, ataupun video call bareng, pokoknya dia tuh agak antisosial gitu, menutup diri dari pergaulan lah, intinya seperti itu ya. Oke, mungkin ada rasa minder juga yang aku rasakan di sini. Ya, tambahan energi di kartu nomor 31 ini ada rasa minder di dalam hatinya, di dalam dirinya gitu ya. Ada juga rasa takut jika masa depannya itu akan semakin suram gitu ya. Banyak sekali overthinking di sini yang energinya itu negatif, teman-teman ya. Oke. Jika mantan kalian di sini sudah memiliki pasangan gitu ya, aku lihat hubungan dia dengan pasangannya yang baru itu juga tidak bahagia gitu ya. Aku melihat seseorang meninggalkan mantan kalian gitu ya, entah alasannya apa di sini. Jadi dia mengalami mantan kalian tuh mengalami ghosting gitu ya dari pasangan barunya ini gitu. Hatinya tuh aku merasa dia tuh patah hati gitu karena pasangannya pergi meninggalkan dia gitu ya. Kebanyakan ini ghostingnya tuh nggak ada alasan gitu, tiba-tiba ditinggal aja gitu loh ya. Sebagian kecilnya tuh dengan alasan gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya kalau aku menyampaikan perasaannya gitu ya gitu. Terus di kartu yang selanjutnya di sini aku melihat bahwa mantan kalian itu sedang merasa putus asa, depresi gitu ya, merasa gagal gitu dalam hidup gitu ya, merasa seakan-akan tidak memiliki masa depan lagi karena kesulitan yang sedang dia hadapi dari segala sendi hidupnya gitu ya, segala sisi hidupnya gitu ya. Dia butuh support system gitu ya. Dan aku rasa jika kalian masih mau jika kalian masih mau jadi support system dia ya nggak apa-apa gitu, hubungi aja gitu ya. Kasih semangat, cemungut gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya teman-teman, di sini ada kartu dadu ya. Di kartu dadu ini aku merasakan bahwa kondisi mantan kalian saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Dia tuh sering merasa gelisah gitu ya, merasa penuh dengan keraguan ya, seakan-akan tidak bisa mengambil keputusan gitu ya, walaupun
hal yang sepele gitu loh. Misalnya hari ini mau pakai baju warna apa ya gitu ya, merah atau putih, dia tuh bingung sendiri gitu loh, karena hatinya tidak tenang, karena hatinya gelisah gitu. Sulit sekali mengambil keputusan karena batinnya tuh dipenuhi dengan rasa takut ini, rasa takut itu, prasangka ini, prasangka itu, dan semuanya memang kan belum tentu terjadi toh, tapi dianya tuh sudah takut duluan gitu loh ya. Seakan apa ya, pijar keberaniannya tuh sudah hilang gitu, atau sudah lenyap gitu ya. Aku rasa keberanian dia tuh sudah hilang gitu, nggak tahu entah kemana gitu ya. Ya jadi hatinya itu dipenuhi dengan ya kecemasan, ketakutan gitu ya, kebingungan, kebimbangan gitu, segala energi yang positif, rasa-rasa segala energi yang negatif, sorry ya, terlalu bersemangat akunya gitu loh. Oke, di sini di kartu selanjutnya ya, nomor 40 teman-teman, aku merasakan bahwa mantan kalian tuh seringkali berkata gitu ya, atau menuliskan status gitu ya, atau update story lah gitu di media sosial, ataupun sering kali berkata kepada keluarganya, orang-orang terdekatnya bahwa kalau dia tuh baik-baik saja, tapi kenyataannya tuh enggak gitu loh. Jadi dia tuh seolah-olah tuh happy, tapi itu enggak happy nyatanya gitu ya. Sangat berlawanan sekali apa yang dia tampilkan, apa yang dia ucapkan dengan kenyataannya gitu ya. Dan di kartu selanjutnya, di kartu nomor 27 ini, aku merasakan dia itu membutuhkan cinta gitu ya, atau dia tuh sudah mulai ngerti gitu ya, sudah mulai paham gitu apa sih yang dia butuhkan saat ini gitu ya. Dia tuh butuh cinta, dia tuh merasa kosong, dia merasa sepi, dia merasa hampa gitu ya. Apalagi hidupnya saat ini tuh stuck gitu, tidak ada kemajuan atau banyak halangan dan rintangan di dalam hidupnya gitu. Kadangkala dikala dia sendirian gitu ya, sudah malam juga kan, ini mantan kalian tuh suka tidurnya tuh malam-malam gitu, suka begadang gitu ya. Dikala ia begadang nggak bisa tidur gitu ya, ada rasa kerinduan gitu, ada ingatan tentang kamu sih gitu loh. Jika kamu di sini yang sudah pernah baik sama dia gitu ya, dia merenungkan gitu ya sikap perbuatan dia, kata-kata dia yang mungkin kasar kepada kamu gitu ya. Di kartu selanjutnya, kartu nomor 3 ya, aku merasa ya mantan kalian seperti yang aku katakan ini ya, sudah mulai antisosial gitu. Dia nggak mau banyak bergaul gitu, dia sudah menghilang dari circle pertemanan, persahabatan ataupun persaudaraan dia gitu. Dia sering menyendiri gitu ya. Ini lebih condongnya tuh ke arah depresi gitu ya. Dia melihat kenyataan yang ada itu, mantan kalian tuh tidak bisa menerima kenyataan, belum siap menghadapi kenyataan yang saat ini sedang dia jalani gitu ya. Banyak kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, banyak kegagalan-kegagalan dalam hubungan, dalam pekerjaan, bisnis, karir juga bisa ya. Sesuaikan aja gitu ya. Oke, mungkin kalian sudah kepo gitu. Ada beberapa dari teman-teman Leo ini yang masih suka kepoin mantan. Mungkin kalian sudah tahu bahwa dia hidupnya sedang tidak baik-baik saja ya. Oke, dimana memang ini adalah waktu dia untuk menuai apa yang disebut dengan karma ya. Kalau dianya baik, dia sedang menuai karma baik. Jika dia orangnya tidak baik, ya maka dia saat ini menuai karma yang tidak baik ya. Seperti itu. Oke, dimana gitu ya, dia merasa gitu ya,
butuh kasih sayang, butuh pelukan hangat, butuh ketulusan gitu ya, karena orang-orang di sekitarnya itu banyak yang nggak tulus sama dia ya. Aku rasa seperti itu, tidak ada yang dia seakan-akan tuh merasa nggak ada yang peduli lagi sama dia gitu ya. Ketika dia susah gitu, orang-orang terdekatnya tuh seakan-akan meninggalkan dia seorang diri gitu ya. Ada perasaan seperti itu, ada pemikiran seperti itu ya. Di kartu selanjutnya mantan kalian itu ya ada keinginan gitu di dalam hatinya, di dalam pemikirannya untuk bisa bertemu dengan kamu ya. Jika memang sulit untuk bertemu karena mungkin kalian sudah di mana, dianya di mana gitu ya, apalagi juga ada pembatasan di sana sini gitu ya, ada keinginan untuk komunikasi lah gitu loh ya. Jika memang gitu ya ada jodoh gitu, mungkin pasti bisa silaturahmi lagi. Kalaupun tidak bisa, dia itu ingin meminta maaf gitu ya, meminta maaf kepada kalian di sini, yang mungkin kalian selama ini sudah banyak tersakiti oleh kata-kata dia, oleh perlakuan dia kepada kalian gitu di masa lalu gitu ya. Ya, ada kartu lagi. Ini waktu, ini juga waktu. Ini tentang divine timing. Jadi apapun yang dia rasakan gitu ya, saat ini memang itu adalah hasil dari apa yang sudah dia lakukan di masa lalu ya. Oke ya, kita sambung. Maaf ya teman-teman, tadi ada telepon masuk, harus diangkat. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya ya. Wow. Oke, ya. Ada kekecewaan, ada rasa kecewa yang aku rasakan dalam diri mantan kalian di sini. Kekecewaan itu berasal dari keinginan dia secara pribadi, impian dia yang tidak terwujud atau tidak terrealisasi gitu ya. Dia merasa gagal gitu. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Wow, jatuhnya terlalu banyak ya. Aku shuffle lagi, takutnya nggak valid gitu. Bagaimana kabar mantan zodiak Leo di bulan Agustus tahun 2021 ya. Oke, kartunya banyak sekali, ada 3 kartu ya. Bentar, aku sapa lagi aja biar nemu energi, biar bisa menemukan energi yang pas gitu ya. Oke ya, aku rasa mantan teman-teman zodiak Leo di sini ya, yang terbaca energinya adalah seorang divine maskulin gitu ya. Bisa juga dia adalah seorang pria. Mantan kalian yang terbaca energinya adalah pria. Jadi kalian yang menonton video ini sebagian besar itu feminim ya, atau wanita gitu. Biasanya para wanita ini banyak yang tersakiti. Oke. Dan banyak juga wanita yang menyakiti ya. Oke, bagaimana kabar mantan Leo di bulan Agustus tahun 2021 ini? Oke teman-teman, di sini ada ya, energinya aku rasa di kartu ini sangat negatif ya. Energi mantan kalian di sini didominasi oleh energi yang negatif gitu ya. Jadi kalau kamu mau ada rencana gitu ya untuk dekat dengan mantan kamu lagi,
Ya, berikan dia energi-energi kamu yang positif ya. Siapa tahu ada ikatan jodoh yang kembali. Tapi aku rasa di sini teman-teman sudah move on ya dari energi mantan gitu. Ada yang masih proses gitu ya, ada yang sudah sukses move onnya gitu ya, ada yang masih belum. Aku rasakan seperti itu ya. Ada vision ya di sini, kartu vision. Mantan kalian tuh saat ini di dalam pikirannya gitu ya, dia sangat memikirkan masa depannya gitu ya. Dia sangat khawatir, cemas, kecemasan atau ketakutan mantan kalian itu hanya fokusnya tuh dia tuh takut, cemas gitu ya, merasa gagal, merasa tidak berdaya itu karena dia menganggap masa depan dia itu suram atau dia sudah nggak ada masa depan lagi gitu. Yang aku rasakan seperti itu, dia seperti kehilangan cahaya gitu ya, kehilangan harapan di sini ya. Oke, ini adalah kartu telepati. Ini tidak semua ya kalian yang menonton video ini merasakan ya. Ini kartu telepati itu seperti ini teman-teman. Ketika dia sedang tidak baik-baik saja kondisinya, ada sebagian teman-teman yang menonton video ini bisa merasakannya, walaupun kalian nggak lihat story dia, nggak dengar kabar dia gitu ya dari orang-orang sekitar dia gitu. Kalian tuh merasa bahwa mantanku tuh sedang nggak baik-baik saja, dia sedang sakit, mungkin sedang susah dalam kondisi finansial dan kehidupannya. Kalian tuh bisa merasakan ini bagi teman-teman yang memiliki intuisi yang cukup kuat gitu ya. Bagi kalian yang memiliki bakat spiritual yang cukup bagus, kalian bisa gitu ya, bisa merasakan hal itu. Oke. Di kartu selanjutnya ada apa lagi ya energinya yang bisa terbaca di sini? Oke. Ya. Ada perasaan gitu ya dari mantan kalian yang berpasrah gitu ya. Mantan kalian itu saat ini hanya bisa berpasrah gitu ya pada Tuhan dia, pada semesta ini, agar dibukakanlah gitu jalan hidupnya ataupun diringankan beban-beban hidupnya gitu ya. Ada keinginan untuk bertobat gitu ya. Oke, ada keinginan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ada yang sudah sadar mungkin inilah teguran dari yang atas gitu ya, untuk dia bisa memperbaiki diri gitu ya. Ya, fokus mantan kalian saat ini hanyalah pada penghidupan dia dan juga peningkatan kualitas diri ya. Di kartu selanjutnya ya, dia saat ini sudah menyadari ya bahwa apa yang dia alami saat ini adalah hasil dari tanaman dia sendiri, perbuatan dia sendiri, hasil dari karma dia sendiri ya. Oke. Ya, dimana gitu ya mantan kalian di sini, bagi kalian yang memiliki ikatan koneksi spiritual gitu ya, ini tidak semua gitu ya dari kalian, hanya sebagian kecil yang aku rasakan bahwa bagi kalian yang terutama belum move on juga ya, kalian dan dia gitu ya masih merasakan sebuah chemistry di dalam hati atau batin kalian gitu ya. Ada ikatan perasaan, ikatan batin yang belum selesai ya. Mungkin kalian dengan mantan kalian tuh hubungannya itu
baik gitu ya, jadinya nggak ada tengkar, nggak ada apa, jadinya chemistry itu perasaan atau keinginan saling memperhatikan satu sama lain tuh masih ada gitu ya. Jadi di kartu ini yang keempat ini aku merasakan bahwa masih ada ikatan-ikatan secara batiniah gitu ya, yang kalian berdua rasakan di sini, dan itu membuat energi yang feminim itu lebih berat gitu ya. Aku rasa seperti itu. Jika kamu seorang feminim gitu ya, yang masih memiliki koneksi dengan mantan kamu, maka kamu akan merasa seringkali itu sedih, gak ada apa-apa, sedih sendiri gitu, atau tiba-tiba kamu bisa keluar air mata gitu ya, atau bahkan kamu nggak ingat-ingat mantan kamu, tiba-tiba bayangan mantan kamu itu hadir gitu ya di dalam pikiran kamu gitu ya. Di kartu selanjutnya ini kartu karma ya, justice, ada keadilan dari semesta untuk mantan kamu, apapun yang dia perbuat, baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau dia sudah lakukan banyak kebaikan di sini, maka akan ada keadilan yang baik untuk dia, dan sebaliknya juga ya. Oke, seperti itu. Kita lihat zodiak apa saja ya yang tertarik energinya di dalam readingan kali ini. Sebentar aku rapikan kartunya ya, karena ada yang letaknya bolak-balik nih. Sebentar ya teman-teman. Oke, aku pilih aja ya. Oke, ada energi dari Libra, memang tentang keadilan, tentang keseimbangan ya. Ada energi dari Gemini ya, dia kan penuh keraguan-raguan, ketidakpastian, seringkali dihadapkan juga pada dua pilihan yang sulit untuk dipilih juga gitu ya. Oke, ada energi dari Scorpio. Scorpio ini juga aku rasakan, aku rasa itu ini tentang energi ketakutan ya di dalam diri dia, kecemasan, ketidaktenangan, kekhawatiran yang berlebihan, overthinking. Ya, ada energi dari Aries ya. Energi dari Aries berbicara tentang ego yang tinggi gitu ya, sikap nggak mau mengalah gitu ya, sikap nggak susah untuk mengakui bahwa diriku tuh pernah loh bersalah sama kamu, diriku tuh pernah loh melakukan hal-hal yang buruk atau berbicara kasar gitu. Sulit untuk mengakui bahwa itu adalah kesalahan dia. Seringkali menjadikan orang lain tuh sebagai pelaku gitu ya. Ada playing victim di sini ya, ada mental korban gitu ya, padahal dia pelaku tapi dia merasa korban gitu ya. Oke, kita kurang satu kartu lagi nih sepertinya. Yang mana ya? Yang ini aja ya. Ada dari energinya Taurus ya, dimana sikap dominan juga masih kental ya, ada di dalam diri mantan kalian gitu, dan itu harus dikurangi gitu ya, harus dilepaskan gitu, dan proses transisi ini akan menyeimbangkan kembali energi dia gitu ya, antara yin and yang gitu ya, agar lebih balance. Dan aku rasa ketika dia bisa gitu ya melewati proses transisi kehidupan ini, maka dia akan menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik
ya. Dan semesta ingin gitu ya mantan kalian ini berproses bersama beliau gitu ya, agar dia kembali ke jalur hidupnya yang benar gitu ya. Oke. Oke teman-teman, inilah readingannya. Mari kita doakan bersama-sama ya, agar mantan kalian ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Dia bisa melewati proses pembelajaran kehidupannya saat ini gitu ya, dan di masa-masa mendatang gitu ya. Kalau nggak lulus-lulus ya masih bulan September, Agustus sampai akhir tahun mungkin proses pembelajaran ini akan terus berlanjut sampai pribadi ini lulus gitu ya, paham apa yang harus dia ubah dari dirinya, apa yang dia harus tambah gitu ya. Oke, salam bahagia dari aku teman-teman, dan bye bye.